bangun tidur seperti sudah mengaji, Pula, macam-macam dah mengaji. Okey, kenapa? Apa seperti senang itu. Apa? Ya sudah, saya terima kasih sama Bohda, ingat sama anak-anak saya, sama keluarga saya, ada semuanya ada. Sebab Bibi selalu tolong kami dan Rasul semuanya. I love you Bibi, I love you Datin, keluarga Datin. Nangis. Sungguh di luar nalar, majikan Malaysia memperlakukan pembantu daripada Indonesia seperti ini, sahabatku semua. Mungkin kalian akan terkejut melihat video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Jumpa lagi di channelnya Bang Toha. Kali ini Bang Toha nak reaction tentang perlakuan majikan daripada Malaysia, yang dimana sampai-sampai saya pun dibuat menangis. Seorang bibi daripada Indonesia yang bekerja, bayangkan jauh-jauh datang dari Indonesia ke Malaysia untuk mengubah kehidupan supaya menjadi lebih baik. Justru ketika berada di Malaysia, Masya Allah, tak sangka apa yang dilakukan oleh majikan Malaysia ini benar-benar, jujur saya sebagai orang Indonesia terharu dan menangis ketika melihat video ini. Jadi untuk kawan-kawan yang mungkin untuk saat ini ibu kalian merantau di negara tetangga, ataupun mungkin saudara-saudara kalian merantau di Malaysia ataupun di negara lain, doakan yang terbaik. Mereka sungguh sangat luar biasa, yang dimana rela jauh dari keluarga, rela jauh dari anak demi untuk kehidupan di kampung supaya bisa berubah ekonominya, merubah keluarga, yang dimana biasanya kalau orang merantau ke negara tetangga, di kampung itu kehidupan memang sangat sulit dan keras. Lalu bagaimana ketika orang Indonesia, yang dimana kalau di Malaysia ini pembantu rumah tangga disebut bibi, ya bukan berarti bibi ini sebutan istilahnya menghina atau sebutan kasar, enggak sahabatku semua. Tetapi bibi ini lebih sebutan ke arah yang sopan, ya. Jadi bukan dipanggil itu pembantu rumah tangga saya, enggak, tapi dipanggil bibi. Seperti apa orang Malaysia memperlakukan pekerja Indonesia sampai seperti ini? Jujur ini video memang benar-benar mengisahkan sebuah kisah yang amat sangat mendalam. Jadi buat kawan-kawan yang maknya merantau di negara tetangga, tolong doakan yang terbaik untuk mak kalian. Bos, boleh tanya? Tanya je lah, kenapa nak minta izin pula? Kamu bukan yang tak pernah tak bertanya ke daripada pagi sampai malam? Bos masih kecil itu nakal dulu ya. Masa saya kecil? Ya. Saya dah besar ni nakal tak? Ya, enggak, apa maksudnya main-main terus begitu, enggak? Masa saya kecil? Ya. Cuba kamu teka, kamu rasa saya nakal tak masa kecil? Ya, enggak. Mulai rajin, bijak, macam-macam. Biasanya orang begitu rajin macam-macam itu biasanya nakal waktu kecil itu. Masya Allah. Kalau diam-diam terus itu biasanya tak bijak. Kakaknya sampai kelakar Tua, ya. dengan perkataan bibi. Itu seperti tak menyambung. Kenapa kau bilang, bos? Saya tak boleh jawab soalan kamu ni, Bi. Aduh. Saya keluar dari perut mak Soalan saya, Bi. ditanya majikannya nakal atau enggak waktu kecil. Saya nakal, tak boleh buat bincang. Kalau ada ibu, Saya tak boleh buat bincang, Bi. Nakal dia. Bi. Bi. Saya tak boleh buat bincang, Bi. Adalah adik-beradik saya. Saya rasa ya. saya paling nakal, Bi. Dengan abang saya lagi seorang. Oh ya. Ya lagi tak nakal. Makanya boh bijak macam-macam biasanya. Tapi cuma nakal saya tak merosakkan diri lah, Bi. Nakal saya nakal yang bila saya rasa sampai satu tahap tu macam berdosa je, saya berhenti lah. Sebab saya takut. Masya Allah. Contoh dia saya pernah Hubungan bawa antara pembantu rumah tangga dengan sang majikan begitu sangat mesra. sampai kena tahan dengan polis. Oh ya. Oh iya. Oh, kalau saya
Masa saya kecil, saya buat lah benda pelik-pelik, Bik. Tapi Ya itu makanya Boh bijak naik kereta So- macam-macam. Cuma saya takut sebab mak ayah saya ajar, oh yang ni tak boleh, nanti berdosa, yang ni, itu, ini. Nanti kalau sampai satu tahap tu saya rasa macam tak boleh. Ini dah melebihi undang-undang dunia. Ni nanti Allah marah. Saya berhentilah. Tapi kalau undang-undang yang bukan Allah cakap, saya langgar. Itu dululah, Bik. Sekarang ni dah makin matang, Bik. Sekarang sudah bertahun. Saya nak cuba semua, Bik. Saya nak cuba semua sebab atas-atas saya semua abang. Saya nak cuba dan saya tak suka kalah. Saya nakal, Bik. Saya nakal. Bik. Kalau saya tak takut, Bik, saya rasa saya dah jadi scammer, Bik. Scammer yang paling berjaya sekali. Tema itu Penipu. Kalau Bibi di Ya, tapi saya takut, Bi. kasih Saya soalan takut scammer halal nggak haram. paham, Mak Kak? bapak saya torture kepala otak saya ni halal haram, halal haram, halal haram, halal haram. Ya, maka saya takut, Bi. Kalau tak saya rasa, Bi, sebab tu scammer-scammer tu nak tipu saya susah sikit, Bi. Sebab saya lagi nakal daripada diorang. Cuma saya tak nak buat sebab saya takut dosa. Dulu masa saya sekolah, Bi, ustaz saya suruh saya jadi lawyer, Bi. Tapi saya tak nak. Tu tak kenapa. Lawyer kerja dia murni, tapi saya tahu diri saya. Saya tahu diri saya yang saya tak nak menerima kekalahan. Jadi kalau saya jadi lawyer, saya takut, Bik. Saya tak takut orang lain, saya takut dengan diri saya. Saya takut nanti asalkan saya boleh menang, yang salah pun saya betulkan, yang betul pun saya betulkan. Maka saya tak mahu, Bik. Sebab elakkan diri saya daripada saya tahu dah. Saya tahu kemampuan saya untuk buat apa. Jadi saya tak nak, Bik. Saya elakkan. Mengelakkan dari lebih baik daripada merawat. Gitu. Tersengih-sengih macam kena busuk ni. Apa? Gelap. Masya Allah. gelap mau ini. Kamu kenapa saya. ni? Demam apa ni? Yang dak Ha. mau itu. Sudah. Keluar Mau duit itu pula dah. uang saya ini, Bos. Masya Allah. Boleh ndak mau dikirim ini bayar hutang, Bos? Kan baru lepas kirim duit. Mau bayar hutang. Kan baru ini. lepas kirim duit ke anak kamu? Ya, apa betul apa ndak saya ngitung ini, La Bos? ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Saya tanya, saya kan lepas hantar duit ke anak kamu. Ni nak duit apa lagi? Iya, sudah mau ngirim. Kalau punya hutang masa tak ngirim ta, Bos? Oh, yang dulu belanja. Ni nak buat kirim bayar hutang. Iya, belanja. Ini kirim hutang. 100, 200, 300, 400, Masya Allah. 500, 600, 700. Tuh 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, Kamu macam saya dah macam kerja satu. 5, 6, Berapa? 6 tu? 100, 200, Ha. 300, 400, 500, 600, 700, 800. Tu berapa? Tu. Ya pokoknya 800. Yelah, ini sudah berapa bilang. ni? Ini berapa ni tadi? 20 ringgitan. Ha? 2, 3, Ha? 4, 5, 5 berapa? 6, 10 ringgitan. Yelah berapa? Ini- Berapa? Ini berapa Tira ya? Ah. Hampir-hampir 500.000. Enggak, bukan. Hampir 500.000. Iya kalau rupiah, Ini Mbak. kan yang dikasih Boh Teperan, Ini Bos. 110. Oh iya. Dikasih bonus. 110, Masya Allah. 110, 200. Kalau ini 110 semua. Oh. Suka-suka hati kamu ni, Bi. Sang majikan Kamu pun ni- sampai gelap. Aduh. Kalau- Ni nak kirim semua ke apa? Ya mau dikirim semua ini seadanya. Waduh, Ada Boh mau tak dikirim apa dah. semua. Ini kan uang Bi, kirim Teperan lagi. ini. Nanti saya bagi lagi. Okay, saya nak juga, Bi. Kamu ambil belah situ. Saya sini. Oi. Oh. Itu kan makan bersama-sama. Sedap Masya tak? Allah. Cuba rasa. Ya Allah, sedapnya. Masya Allah. Dengan kerang padi, Bi. Sedap, Bos. Ya Allah, sedap gila. Bismillah. Masya Allah, sedap sangat itu, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau Jadi merantau makan bekerja ini di saya Malaysia, ada.
mau makan apa saja. Tuan yang Mas masak Robert jangan aja. marah dulu ya ayamnya ini. Ganggu ini. Saya memakan ini dulu, Bos. Oh, lebih senang makan ikan dibandingkan Ayam. makan ayam Sedap ya. ibunya. Cuba try test bekas asam, patin, premium. Dia punya bahagian perut dia Masya Allah. Bismillah. Gigit babe. Sedap orang. Makan, Bos. Ambil. Makan. Itu kan Hangat. makan bersama-sama, Enak, Masya sedap, Allah. mantap. Sampai ke dalam hati. Waduh, sampai ke dalam hati. Ya, Tak biasanya bekas asam kan hancur. Yang ni langsung tak hancur. tak bohong saya Masam, ini. ya saya tahu kamu tak bohong. Tak ada siapa yang kata kamu bohong, Bi. Kamu memang seorang yang jujur. Masam dan masinnya sangat seimbang. Ada bau tak, Bi? Cuba cium. Tak ada. Tak ada bau langsung ya. Dan Sampai sangat ke sedap. atasan saya, Bos. Sampai ke atas dan sampai ke hidung. Sampai Sedap, Bi. Sedap sangat ni, Bi. tak jadi makan ini saya sudah ayamnya, Bos. Tak apa, tak payah Waduh, ambil ayamnya ayam. nggak jadi Kakaknya makan. Bos yang masak ini. Itu sayang. Jangan marah dulu Bu, kalau ya. nggak dimakan ayamnya. Kulit dia rangup, Bi. Oh, Yang suka bawang memang peminat ada rasa bawang yang tersendiri. Yang suka patin Alhamdulillah, ada ikut kesedapan tumpang yang bahagia. tersendiri. Dua-dua pun sedap. Dua-dua pun sedap. Jom kita buat surprise kat Bibi. Bi. buat surprise oleh sang majikan. Sini. Kira-kira dibagi apa ini? Sini. Saya pening kepala lebih. Tutup. Dah Tapi kita lihat bibinya atau ibunya ini begitu sangat jujur dalam bekerja. Saya ada hadiah untuk kamu. Tutup dada. Dada kamu tak cantik, Bi. Tak payah tunjuk. Tak perasaan Bi. sudah, Bos. Ya Saya ada hadiah untuk Allah. kamu. Hadiah untuk saya. Hadiah apa? Ini bibinya pun juga bingung dapat hadiah apa kira-kira. Trot. Bunguk sial. Kamu kan nak baju Masya tidur. Allah, Bi. dibelanja. Buka. Satu. Baju Cuba letak di tidur. badan kamu. Okey tak? Oh, cukup banget ini. Satu lagi. Oh. Warna pink. Kainnya sejuk, Bi. Ya, ini sejuk tak panas, Bos. Dua. Saya beli. Okey. Masya Allah. Jadi Sejuk semua begitu enak. amat sangat perhatian. Ini. Dua. Lagi satu, Bi. Apa ini lagi? Ya. Meskipun merantau dan Oh, bekerja di ini negara tambah orang, sejuk. tapi setidaknya Tambah banget saya sebagai ini. orang Indonesia Suka tak? yang belasan tahun di Malaysia juga sudah merasa ikut dibeli, tumpang Bos. bahagia. Terima kasih sudah banyak, dah Bi. banyak-banyak. Semoga lancar rezeki, tambah banyak Amin, ya rezeki. Allah. Saya tak payah amin, rezeki tu amin, bukan tak payah amin. Tapi Bi, saya nak urut Bi. Atas. Payah. Itu upahnya minta mengurut. Payah ini. Aduh, payah. Boleh tak? Boleh tak? Ya, insyaAllah boleh, Bos. Okey, suka Bi? Suka kok. Cukup tak? Cukup sudah. Bebe lagi tak ada baju tidur kau siap. Masya Allah. Apa? Ya sudah, saya terima kasih sama Bohda, ingat sama Sebab? anak-anak saya, sama keluarga saya, ada semuanya, ada mau beli ayam dibelanjai Bos, mau beli Masya Allah. durian dibelanjai Bos, kepingin makan durian. Allahu Akbar. Ya sudah, berterima kasih banyak sudah ingat sama anak-anak saya, Bos. Udahlah pedah. Okey. Hmm. Ya Allah ya Tuhanku, tak apa Ya. Bi. Ya itu sudah berterima Masya kasih, Allah, biar baiknya, tambah ya ada Allah. rezeki banyak. Dengar saya nak cakap. Boleh saya cakap? Boleh. Pertama jangan kacau saya makan. Ya enggak, saya belum bilang terima kasih sama Bos. Ya, okey bilang. Okey tak apa. Ya. Saya gurau je. Hmm. Okey tak apa. Sama-sama. Tapi dengar saya cakap. Okey. Kamu kan bekerja dengan saya. Ya. Kamu rajin. Kamu baik. Jujur. Saya dengan keluarga saya sayang dekat kamu. Anak-anak kamu kalau saya biarin, okey, apa yang kamu makan kat sini, kamu makan mewah. Anak-anak kamu dibiarin tak makan, dibiarin susah. Nanti tanggungjawab tu jatuh ke saya. Nanti kalau saya kena tanya macam mana? Faham tak? Ya paham. Siapa tanya? Paham. Yalah siapa Bos. tanya saya? Ya, Masya Allah. apanya Bos? Yalah kalau saya biarkan anak-anak kamu lapar, kamu makan mewah-mewah, saya sedekah kat orang lain, tapi anak kamu saya biarin. Jadi siapa yang tanya saya? Ya, nanti kan orang itu kan tak sama hatinya. Bukan. Bos. Apanya? Kalau di saya Ibunya ditanya nggak Tuhan nyambung macam ni. mana? Oh, Kamu
itu Ya. tanggungjawab saya. Selagi Ya, kamu bekerja dengan faham. saya, kamu tanggungjawab saya. Tapi kalau Ya. kamu dah bekerja dengan orang lain nanti, dah balik ke Indonesia, saya tak akan benar kamu kerja dengan orang lain selagi saya bertanggungjawab dekat kamu. Tapi bila Masya kamu dah Allah. habis dengan saya, kamu pulang ke Indonesia, saya pastikan kamu selamat sampai. Lepas tu kamu mau datang lagi kerja dengan orang lain, itu dah saya tak salah dah. Faham? Ya. Selagi ya. kamu dengan saya, kamu dengan anak-anak kamu tu tanggungjawab saya. Faham? Faham. Faham banget, Bos. Melainkan kalau saya tak ada duit, saya dah memang tak ada duit pun. Itu anak kamu lapar pun saya tak boleh nak buat apa sebab saya tak ada. Tapi kalau saya ada sedikit-sedikit, kalau anak kamu lapar saya tak boleh biarin. Faham? Ya, faham semuanya, paham saya. Bos. Kalau faham bagi saya makan, boleh? Makan dah, terima kasih banyak Bos yang cantik. Masya Allah. Iya, memang mau apa bilang Bos cantik, sudah perhatian, sudah tak tipu saya Bos. Iya, iya, Kata iya. orang yang tak paham itu dikira Bos tipu, cuma tipu-tipu. Aduh, Ndak. lantak. Bi, lantak lah orang nak cakap apa, Bi. Bos tak tipu. Saya nak pergi meeting kejap lagi. Ya. Saya nak makan, okay? I love Ya. you. Okay, bye. Terima kasih. Dan ternyata sahabatku semua, dari video tadi kita bisa melihat yang dimana perjuangan seorang ibu yang amat sangat luar biasa, jauh-jauh merantau ke negara tetangga meskipun sudah berumur, tapi semangat juangnya Masya Allah sungguh-sungguh sangat luar biasa. Alhamdulillah saya sebagai orang Indonesia juga ikut tumpang bahagia yang dimana beliau ketika kerja di Malaysia dan bekerja sebagai seorang pembantu rumah tangga, atau biasanya di Malaysia sering disebut bibi ya. Jadi kalau dipanggil pembantu itu agak kurang sopan panggilan tersebut. Jadi kalau di Malaysia lebih dipanggil ke bibi, yang dimana beliau mendapat majikan yang begitu amat sangat baik. Bahkan beliau mengucapkan terima kasih sampai-sampai anaknya yang di kampung pun dibelanjakan makan sedap, dibelikan durian. Ya memang kalau hidup di kampung sahabatku semua, misal kata teringin nak makan buah durian, harganya juga mahal. Mungkin ibunya ini cerita kepada majikan kalau mungkin anaknya teringin nak makan buah durian, dan beliau pun juga begitu amat sangat berbahagia ketika mendapat bos yang begitu amat sangat baik. Bahkan selagi bosnya masih hidup, tak boleh ikut kerja dengan orang lain. Jadi kalau orang Malaysia itu kalau sudah suka, terus kalau dia sudah istilahnya cocok atau ngam dengan pekerja yang dimana kalau kita rajin, jujur, insya Allah kalau ada rezeki pasti akan berkongsi. Dan itu saya alami juga sahabatku semua, yang dimana saya juga masih istilahnya tidak bisa saya lupakan kebaikan bos saya yang sudah menolong sekeluarga saya, dari mulai adik saya, dari mulai adik saya kedua juga, sampai-sampai di istilahnya apa ya, diterima di tempat kerja yang sama. Alhamdulillah, syukur ketika merantau di Malaysia akhirnya ada perubahan, dan ketika melihat seorang ibu yang berjuang untuk keluarganya demi bisa merubah ekonomi yang lebih baik, alhamdulillah ikut tumpang bahagia ketika beliau meskipun sudah berumur tapi bekerja di negara tetangga diperlakukan begitu amat sangat baik. Dan ceritanya itu tak habis sampai di sini saja sahabatku semua, masih ada cerita-cerita yang menarik. Seperti apa kisahnya, langsung kita reaction videonya. Ya, Bi. Apa dia? Ini. Apa sini? Jamunya Air ada. saya ke sini. Jamunya Bos. Tengok. Terima kasih, Bi. Thank you. Terima kasih, Bi. Sedap, bau Bos sedap. mau tanya saya Bos. Apa dia nak tanya? Duduk situ. Duduk tanya. Tanya apa lagi? Apa dia nak tanya? Mau ngiris itu macam-macam, masih sebentar apa? aja. Yelah, sebentar ke tak bentar ke apa benda nak Apa tanya? namanya, tadi Boh itu bangun tidur seperti sudah mengaji, Pula, yang okey. macam-macam dah mengaji. Okey, kenapa? Apa seperti senang itu, gembira itu, seperti tak susah itu, gembira terus lihat Boh. Saya mau begitu kalau nyampe ke Indonesia Boh, tak Masya aja anak-anak Allah. itu Kamu nak biar ajar murah anak kamu? rezeki. Anak ajak anak kamu? Iya, semuanya, semuanya anak saya Okey. mau. Dengar ni anak-anak bibi. Dengar ya.
dengar, kamu kena faham, kamu kena ajar anak kamu. Ya. Rugi kamu beranak, mengandung tapi tak ajar anak kamu. Ya. Ni anak-anak bibik ni yang selalu mengintai TikTok saya ni, dengar elok-elok. Okay. Kalau nak bahagia, nak tenang, nak murah rezeki, dia bukan pasal usaha, Bik. Oh ya. Bukan. Dia memanglah kita kena usaha, doa dan tawakal. Tapi yang paling penting kunci dia adalah anak-anak kamu kena bagi yang terbaik untuk kamu. Faham tak? Oh ya, iya. Senyum dia. Kamu kena ajar anak kamu. Jangan senyum-senyum. Kena bagi yang terbaik untuk kamu. Kalau anak kamu mampu, kalau anak kamu pakai barang mahal, dia kena pastikan dia beli barang mahal untuk kamu. Kalau anak kamu makan mewah, dia kena pastikan kamu makan mewah. Kalau anak kamu pergi hospital yang mahal, dia kena pastikan kamu dibawa ke hospital mahal. Kalau anak kamu pakai baju yang mahal, kamu dipastikan pakai baju yang mahal. Kuncinya dekat kamu, Bik. Iya. Faham tak? Ya, Kamu kena faham. ajar anak kamu. Kalau kamu sayang anak kamu, kamu ajar anak kamu. Bukan pasal kamu penting diri, tidak. Tapi itu adalah kunci kebahagiaan anak kamu. Faham? Ya. Sebab apa? Kunci dia adalah keberkatan. Kalau anak kamu pergi hospital mahal tapi kamu dibawa ke hospital murah, mana pergi berkatnya? Kalau anak kamu makan mewah tapi kamu dia bagi makan ala kadar, sentiasa cakap dekat kamu tak ada duit, tapi duitnya dia utamakan benda lain, mana berkatnya? Sebab dia kena ikut kemampuan dia, semampunya, seikhlasnya. Kalau dia ikhlas dan dia mampu, dia akan bagi kamu yang terbaik sebagai ibu dia. Barulah berkat, Bik. Sebab gitu. ada ramai anak hari ni yang dia kata dia tak cukup duit. Sebab apa dia tak cukup duit? Sebab bukan tak cukup, sebab dia tak mengutamakan ibu dia. Maksudnya ibu dia bukan priority. Yang priority dia adalah bayar kereta, priority dia adalah tukar kereta baru, priority dia adalah bawa keluarga pergi bercuti. Tapi ibu dia bukan priority. Masa kita kecil, Bik, kita adalah kita ni priority ibu kita. Biar ibu kita tak makan, tapi dia tetap beli susu untuk kita. Biar dia tak ada duit, tapi dia tetap sekolahkan kita. Sebab kita ni priority. Tahu tak priority tu apa? Tak Keutamaan. Oh gitu. Tapi bila anak tak meletakkan ibu bapa Masya sebagai Allah. keutamaan, maka dia sentiasalah kata tak ada duit. Bagi dekat mak 100, tapi pergi bercuti 10,000. Oh. Dekat mana berkatnya? Faham? Ya, oh begitu harus. Ya, kamu kena ajar anak kamu, Bik. Ya, iya mau ajar itu. Ya. Anu, baik-baik. Itulah kunci dia. Faham? Iya. Nyanyi dah korang. Ada 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Bibi. Happy birthday to you. Terima kasih Datin, Datuk. Sampai Terima kasih terharu. Fatisa semuanya. Masya. Datuk tak Makasih. sempat sebab dia orang nak bagi rumah tu. Bagi Masya ambil Makasih. barang kat atas beg Yana. pula tu. Yana ganti. Sekejap ada lagi Terima kasih satu. buat keluarga Datin, Datuk. Tak mau. Buka. Nak tengok Masya lukis apa. Kasihan. Pusing. Ya, waduh kamu tu. Nak tengok apa dia tulis. Nak ambil. Okey. Baca apa Masya tulis. Baca ya, baca kok baca. Baca dia kuat-kuat. Happy birthday Bibi. Semoga Bibi sehat selalu dan dipermurahkan rezeki. Sampai Thank you menangis Bibi. ibunya. Sebab Bibi selalu tolong kami dan langsung semuanya. I love you Bibi. I love you Datin, keluarga Datin. Nangis. Bagi hadiah Bibi. Ambil. Apa Bibi mesti sedih ingat ada orang tak ni kan. Kita saja buat suspend. Nangis. Haji dia. Haji bagi dia emosional. Oh, makasih Datin. Tu saya dah bagi perfume. Nak bubur dalam tu. Okey, potong kek. Dah aja. Hai, di sini aku mau sedikit cerita. Ada yang sama nggak sama aku? Kenapa aku milihnya itu negara Malaysia untuk tempat aku merantau dan cari duit? Pribadi ya. Pertama, kenapa aku pilih Malaysia? Yaitu karena prosesnya yang gampang atau nggak ribet. Dan menurut aku juga prosesnya yang nggak terlalu lama, 3-4 bulan atau seterusnya. Seperti aku dulu proses ke Malaysia itu 6 bulan ya. Dan lagi kenapa aku pilih Malaysia, itu mereka menanggung semua tempat tinggal dan transportasi kerja. Betul Jadi sekali, kalau Mbak. kalian udah kerja di Malaysia, kalian nggak usah mikirin lagi rumah di mana,
atau mau sewa rumah biaya udah nambah lagi, terus pergi ke tempat kerja tambah biaya transfer lagi, mau isi minyak kendaraan itu enggak ya, semua sudah ditanggung sama pihak perusahaan di Malaysia atau disebut kilang. Prosesnya itu enggak ada sekali alias free atau gratis ya. Dan jam kerjanya itu 12 jam plus lembur. Jadi kalau kalian banyak lemburnya, kerja lebih dari 12 jam, itu akan mendapatkan uang lebih dan gaji kalian akan lebih besar. Dan penyambungan kontrak itu per orang dibagi maksimal 10 tahun. Itu tergantung kalian lagi dan kalian yang menentukan. Kalau kalian mau sampai 10 tahun atau 8 tahun, 7 tahun itu boleh. Tapi maksimal 10 tahun mereka bagi. Dan yang paling best lagi, sudahlah kalian mendapatkan gaji yang besar, apalagi kalau kalian mendapatkan lembur yang banyak, itu akan lebih besar lagi, dan mereka tiap tahun akan bagi lagi bonus. Dan bonus itu biasa dibagi 1 kali kita gaji. Tapi tergantung kilang juga ya, atau perusahaan. Apalagi kalau masih muda ya, memang aku rekomen pilih Malaysia kalau kalian mau yang gampang dan gak ribet. Karena apa? Kalian di sini boleh kerja sambil jalan-jalan. Kerja dapat, jalan-jalan dapat, tabungan dapat. Tapi semua itu boleh didapat dan boleh juga nggak didapat, tergantung sama orangnya lagi. Ya kalau kalian boros mau gaji sebesar apapun, kalian juga nggak akan yang namanya punya tabungan. So, untuk teman-teman Indonesia, dimanapun kalian merantau dan negara manapun pilihan kalian, jangan lupa nabung ya. Sekian dari aku, bye-bye. Merantau dan bekerja di Malaysia bukan hanya sekedar mendapat uang yang lebih, tapi ibunya yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Malaysia begitu amat sangat mendapat pengajaran yang luar biasa dari sang bos, yang dimana beliau kagum bosnya bangun pagi-pagi mengaji dan tak pernah susah, dan beliau pun juga teringin anak-anaknya juga seperti itu. Dan yang membuat saya terharu sahabatku semua, ketika ada pembantu rumah tangga diperlakukan seperti keluarga sendiri, sampai-sampai hari jadi pun dirayakan, dibagi hadiah, sungguh amat sangat luar biasa, sampai sang pembantu rumah tangga pun menangis dengan kebaikan sang majikan daripada Malaysia. Dan beberapa alasan kenapa orang Indonesia memilih negara tetangga untuk merantau, terutama untuk anak yang muda, biasanya mbak-mbak atau kakaknya lebih senang merantau di Malaysia. Satu, dari segi persyaratan juga tidak begitu sulit, dan dari segi bahasa juga Indonesia dan Malaysia hampir sama. Dari segi misal kata kita kerja di kilang, semua fasilitas sudah dicukupi. Jadi kita hanya tinggal bawa diri saja. Oke, mungkin video-video ini bisa kita jadikan pengajaran, yang dimana buat kawan-kawan yang tengah ibunya merantau di luar negara, menjadi TKI di Malaysia atau menjadi TKW di Malaysia, doakan yang terbaik. Yang terpaling penting jika ingin merantau ke negara tetangga, harus secara resmi, jangan sampai ilegal sahabat semua. Dan tentunya kejujuran, adab, sopan santun harus kita utamakan kalau kita berada di negara tetangga. Insya Allah, kalau kita mengutamakan hal itu, maka yang datang akan baik-baik saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.